Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keberkahan kepada kita di bulan yang mulia ini. Yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antara lain nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Dan tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari gelapnya jahiliyah sampai ke terang benderangnya Islamiyah. Duduknya saya di sini, saya ingin menyampaikan berbagai pesan atau nasihat yang insya Allah semoga kita semua bisa mengambil manfaat darinya. Pesan atau nasihat yang saya sampaikan ini bertema tentang Rasulullah. Judulnya Potret Indah Pribadi Sang Rasul. Di zaman kita ini, mencari manusia yang memiliki banyak talenta seperti Rasulullah tidaklah mudah. Bahkan bisa dibilang sangat mustahil. Sangat mustahil. Ada seseorang yang memiliki kehebatan akan tetapi kehebatannya pun terbatas. Tidak seperti Rasulullah yang dimana dalam segala hal beliau kuasai. Beliau adalah sosok pribadi yang indah di dalam berbagai medan. Beliau adalah sosok pribadi yang hebat ketika tidur, ketika duduk, ketika berjalan. Dan beliau adalah sosok yang sempurna di antara keluarganya, di antara para sahabatnya, dan para musuhnya. Seorang penyair berkata dalam syairnya, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Yang artinya Muhammad itu adalah seorang manusia biasa. Akan tetapi bukan seperti manusia biasa karena ia bagaikan batu mewah merah rubi dibanding dengan batu yang lainnya. Sumber kemuliaan pribadi ini tentu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang artinya dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu karunia yang banyak sehingga kamu akan puas. Oleh karena itu, layaklah bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah atau suri teladan yang baik di dalam berbagai kehidupan kita. Ada sebagian kepribadian Rasulullah yang patut kita garis bawahi, lalu kita amalkan dan kita tiru. Semoga senantiasa kita termasuk golongan dari orang-orang yang setia dalam meniru beliau. Kepribadian pertama, Rasulullah itu adalah seorang pendidik. Beliau adalah seorang guru besar dari semua guru besar yang ada di muka bumi ini. Jadi, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa innama bu'istu mu'alliman, yang artinya dan ketahuilah bahwa sungguhnya aku pun ini diutus sebagai seorang guru. Ya, jadi kita bisa mengetahui dan terkadang Rasulullah itu mengajarkan umatnya dengan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan terkadang beliau mengajukan pertanyaan dan pertanyaan itu sendiri dijawab oleh beliau. Dan ada kala waktu itu beliau memberikan pelajaran kepada umatnya dengan memberikan pertanyaan untuk menguji pengetahuan dan kecerdasan umatnya. Lanjut ke kepribadian Rasulullah yang kedua. Rasul itu adalah seorang pedagang. Dijelaskan dalam kitab Nurul Yakin bahwa Rasulullah mulai berdagang pada usianya yang 9 tahun. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah mulai berdagang pada umurnya 12 tahun. Pada usia saat itu, beliau bersama pamannya pergi ke negeri Syam untuk melakukan aktivitas berdagang. Lalu pada umur ke-25 tahun, untuk kedua kalinya, beliau pergi ke negeri Syam untuk melakukan aktivitas berdagang lagi. Tapi kali ini beliau membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, seorang yang kemudian hari beliau dinikahkan dengannya. Beliau berangkat berdagang dengan budaknya Siti Khadijah, ialah Maisarah. Dari beliau kita bisa belajar cara menjadi pebisnis yang baik dan benar.
Tentu saja kunci utamanya adalah kejujuran. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "At-tajiru al-aminu as-saduqu al-muslimu yaumal qiyamati ma'an nabiyyin was-shadiqin wasyuhada." Yang artinya, seorang pedagang muslim yang amanah dan juga jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, dan para syuhada di hari kiamat nanti. Lanjut ke kepribadian Rasulullah yang ketiga. Rasulullah adalah seorang dai. Ya, jadi dalam menyebarkan agama Islam dan mengajarkannya tentu butuh cara yang benar. Dalam hal ini Rasulullah selalu berpedoman pada cara yang digarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pengajaran, dan debatilah mereka dengan pengajaran yang baik, karena sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang pantas dapat petunjuknya. Dalam melakoni aktivitas dakwah, beliau dengan kecerdasannya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Beliau berdakwah sesuai dengan daya tangkap sasaran dakwahnya. Beliau akan melihat terlebih dahulu siapa dan apa yang akan dihadapinya, sehingga beliau akan menggunakan tutur kata yang mudah dan mudah dipahami, sehingga semua ucapannya berkenan di hati dan akan didengar oleh seksama oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Dalam hal ini Al-Qadi Iyad radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Allah telah menyelubungi pada apa yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan rasa cinta dan mudah dipahami, indah dan enak didengar atau sedap didengar oleh telinga. Oleh karena itu, tidak ada kata yang selalu diulanginya, karena tidak ada sekata pun yang tergelincir, dan beliau tidak pernah kekurangan argumentasi dalam hal yang beliau perlukan. Dan inilah secuil kepribadian Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW yang penuh dengan kesempurnaan, yang patut kita tiru dan kita amalkan. Semoga senantiasa kita termasuk dari orang-orang yang setia dalam meniru beliau. Mau sebagai apapun diri kita, sudah ada sebaik-baiknya teladan di hadapan kita, lengkap dan sempurna di dalam berbagai aspek kehidupan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dari saya. Barakallahu fi li wa lakum fil Qur'anil azim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.